Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai versatile one-pot synthesis of code, nanocluster, and nanoparticle using 3.6 diviridin DL 1234 tetragenate. Di sini kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Elsa Lupitasari, kemudian Jedan Pragosriana, ada Ferina Udina Rahma, ada Rida Wardati Shiva, Elani Listanari, dan terakhir Wulan Sri Mulyani. Selanjutnya, akan pemaparan materi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung aja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu perubahan warna selama sintesis. Dapat dilihat pada layar presentasi untuk yang ditunjukkan oleh gambar bertandakan A, itu adalah campuran reaksi awal. Campuran reaksi awal itu adalah bahan yang berada di sebelah kiri, kemudian campuran reaksi akhir itu ada di sebelah kanan. Kemudian gambar B itu adalah DDT, yang C itu DDT ditambah dengan HAUCl4. Kemudian untuk gambar D, di sana ada DDT ditambah HAUCl4, kemudian ada BPTZ, dan gambar berikut diambil setiap 7 menit selama 160 menit. For the next. Nah, di sini ada nanocluster emas. Di sebelahnya terdapat gambar nanocluster emas. Sintesisnya 2 mg atau 5 mol HAUCl4 3H2O dilarutkan dalam 8 ml etanol absolut sambil diaduk 3 ml 1 dodekanetiol atau DDT ditambahkan perlahan ke dalam larutan sebelumnya. Kemudian secara terpisah 6 mg 3,6 Di2 ridinil 1234 tetrazin BPTZ dilarutkan dalam 2 ml etanol absolut dan diaduk selama 30 menit dengan pengadukan cepat. Larutan BPTZ kemudian ditambahkan tetes demi tetes ke larutan HAUCl4 dan DDT. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Verina. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi. Boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mikroskop ultra. Nah, di sini terlihat ada rumus BPTZ dan bentuk tereduksinya H2-BPTZ. Nah, BPTZ merupakan larutan 3,6 di 2 piridinil 1245 tetrazid, sedangkan H2-BPTZ adalah larutan gas hidrogen dengan BPTZ. Nah, kedua senyawa organik ini memiliki struktur kimia yang mirip. Keduanya memiliki 2 cincin piridin yang terhubung melalui gugus hidrazin. Perbedaan utama antara kedua senyawa ini terletak pada muatan pada gugus hidrazin, pada gugus netral, sedangkan untuk H2-BPTZ ini memiliki gugus hidrazin terpoltanasi. Perbedaan ini dapat memenuhi sifat kimia dan fisik kedua senyawa tersebut. Boleh di next. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, yang gambar A ini merupakan gambar dalam kedua area berbeda dari sampel mentah langsung setelah sistem tanpa premium. Nah, NCMAS dapat dilihat pada gambar yang A ini tanpa pemurnian apapun. Banyak objek nano dengan diameter rata-rata mendekati 2 nanometer dapat dilihat dalam sampel ini. Gambar lain yang menunjukkan area lain juga dapat dilihat pada gambar S2 dan mengonfirmasikan bahwa terdapat polidispersitas dalam ukuran dan bentuk pada sampel kasar ini. Kehadiran AUNC sangat bergantung pada proporsi reaktat dalam campuran awal, seperti ditunjukkan pada gambar, di mana NC terlihat tetapi bercampur dengan nanopartikel besar yang dihasilkan dari agresi nanopartikel yang lebih kecil. Yang gambar B ini yaitu gambar HRTM supernatan setelah pemurnian dengan sentrifugasi. Sentrifugasi ini dilakukan untuk menghilangkan partikel agregat besar. Setelah sentrifugasi, gambar HRT
EM diambil untuk memastikan bahwa NC masih ada dalam supernata dengan kisaran diameter agak sempit yang berpusat di sekitaran 2 nanometer. Nah, untuk gambar yang C ini, gambar HRTEM dari fraksi yang diisolasi dengan HPLC. Nah, pada gambar C ini, pemurnian lebih lanjut dicapai dengan HPLC. Dan kelompok yang dimurnikan dapat dilihat pada gambar 2C ini, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dari sebelumnya. Bisa di next. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu gambar tem pada perbesaran perbedaan AUNP diperoleh dari campuran DDT dan HAUC14 dalam etanol tanpa adanya BPTZ, di mana gambar ini menunjukkan bahwa AUNC diperoleh langsung dalam sintetis satu pot hanya dengan mencampurkan garam emas, tiol, dan tetrazin dalam proporsi yang memadai. Dengan tidak adanya BPTZ, campuran DDT ditambah HAUC14 tidak menghasilkan nanokluster, tetapi menjadi partikel nanobulat dengan diameter mendekati 20 nanometer. Mungkin cukup sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Verina untuk menyampaikan paparan materinya. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Wulan, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang spektroskopi, serapan, dan emisi UV PIS. Sebelum menjelaskan kepada gambar yang telah ditampilkan, ada pun pengertian dari spektroskopi serapan, yaitu merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar, atau penyerapan tersebut juga dapat disebabkan oleh tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan emisi UV-PIS ini merupakan instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, di mana pada gambar yang telah ditampilkan ini merupakan suatu gambar evolusi spektrum serapan UV-PIS pada sintesis AuNCS, yaitu di mana waktu reaksinya dalam hitungan menit. Insight menunjukkan pembesaran wilayah dengan panjang gelombang tinggi. Di mana untuk menjelaskan mekanisme pembentukan AuNC ini, sintesisnya perlu dipantau terlebih dahulu dengan spektroskopi serapan UV-PIS. Sampel untuk analisis spektral disiapkan dengan mengambil alquot sebanyak 30 mili secara cepat dari media reaksi pada waktu yang ditentukan. Setiap sampelnya diencerkan hingga 22 mili dalam etanol absolut, langsung di dalam kuvet beberapa detik sebelum setiap pengukuran atau evolusi keseluruhannya ditunjukkan sesuai gambar, di mana perubahan warna yang ditampilkan yaitu intensitas sementaranya terlihat menurun pada titik 300 nanometer, di mana intensitasnya itu dapat dilihat bahwa di dua pita antara 300 nanometer ini terlihat bahwa intensitasnya itu tinggi, sedangkan pada 535 nanometer ini intensitasnya itu berada pada titik rendah, sehingga fitur umum dari antara turunan pita tersebut bisa terjadi ketika tidak adanya emas. Mungkin segitu, boleh di next. Nah, untuk slide selanjutnya itu masih tentang spektroskopi serapan dan emisi UV-PIS, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa yang A itu menjelaskan tentang spektrum emisi di like 1/4 368 nanometer dengan jejak merah, dan ensitasi lem 1/4 630 nanometer merupakan jejak hitam dari larutan akhir gugus dalam etanol. Sedangkan pada gambar yang B itu merupakan spektrum emisi yang dimana yang pertama itu lag 1/4 368 nanometer pada berbagai waktu reaksi dari 0 hingga 180 menit. Di mana dijelaskan juga pada
gambar 5A ini menunjukkan munculnya sajak campuran awal dan sedikit meningkat seiring waktu. Di mana bisa dilihat juga pada gambar 5B, di mana emisi merah ini telah diamati untuk berbagai nanokluster AU, terutama ketika distabilkan oleh tiolat, di mana spektrum eksitasi ini yang terikat dengan emisi merah ini sebenarnya berasal dari pita yang berpusat pada 375 nanometer. Dapat dilihat pada gambar 5A. Pita lain yang berpusat pada 460 nanometer ini juga terlihat dalam spektrum emisi AUNC, dan juga tidak ada tanpa penambahan garam emas, tetapi pita ini tidak tumbuh secara linier seiring berjalannya waktu. Ada kemungkinan bahwa proses dari agregasi dapat terjadi antara masing-masing NC yang mungkin menjadi asal mula emisi dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek ini. Boleh di next. Nah, masih tentang spektroskopi serapan emisi pipis ini, pada gambar yang selanjutnya itu tentang skema 2 mekanisme pembentukan AUNC mulai dari tetragen, TZ, dan akanetoil atau SRR, SH, dan outcome global. Di mana pada skema 2 ini telah dilaporkan bahwa tiol dapat mereduksi BPTJ menjadi H2BPTJ dan di sulfida. Oleh karena itu, dapat dilihat langkah pertama dari mekanisme yang melibatkan reduksi BPTJ dengan TTD yang menghasilkan H2BPTJ sesuai dengan persamaan yang pertama. Boleh dilihat pada gambar yang telah dilampirkan bahwa kemudian pada saat itu BPTJ H2 dapat mereduksi AUL 3 menjadi AU0, memulihkan BPTJ pada persamaan yang kedua. Ketika DDT sangat berlebihan, setelah AU3 habis dikonsumsi, sisa Rio perlahan-lahan mereduksi BPTZ menjadi H2BPTZ dan disolvasi, sehingga pada akhirnya semua deterjen telah dikonsumsi pada langkah pertama. Dalam hal ini, hasilnya dapat dituliskan berdasarkan persamaan yang ketiga. Mungkin sekian dari pemaparan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu dari Rida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang spektrometri massa atau MS dan spektrum XPS. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu adalah gambar spektrometri massa. Nah, spektrum MADI MS ini dilakukan pada AUNC yang disintesis. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu spektrum massa MADI TOF dari sampel AUNC setelah disintesis. Tidak ada puncak yang teramati pada nilai M per Z yang lebih tinggi. Nah, kondisi eksperimental untuk pengukuran ini dapat ditemukan di ESI. Dalam mode ionisasi, gugus asli tidak dapat diidentifikasi, namun fragmen karakteristik dapat dengan jelas diterapkan dalam spektrum. Pola isotop juga konsisten dengan keberadaan emas. Sinyal AU menunjukkan dua puncak karakteristik seperti yang diharapkan untuk AUNC35, sesuai dengan 4F5/2 untuk energi tinggi dan 4F7/2 untuk energi rendah. Sinyal AU yang memuncak pada 83,98 elektron volt setara dengan energi yang sangat dekat dengan energi emas melatik, seperti yang biasanya terjadi pada AUNCS35. Sinyal sulfur pada 162,5 elektron volt dan sinyal karbon pada 284,4 elektron volt berada pada kisaran yang diharapkan untuk alkyl tiolat. Semua data ini mengkonfirmasi keberadaan AUNC yang distabilkan oleh dodecanetiolat. Boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu pemurnian dengan HPLC. Nah, setelah sentrifugasi, langkah pemurnian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan HPLC untuk mencoba memisahkan spesies molekul yang tidak bereaksi dari NC. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu komposisi tetesan sampel AUNC pada wafer silikon yang disimpulkan dari spektrum XPS. Mungkin untuk datanya dapat dilihat terlebih dahulu. Boleh di next.
Dari isoanalitik HPLC pertama dilakukan dengan menggunakan kolom Phenomenex Luna C12 dengan aliran isokratik sebesar untuk metanol dan air itu 80/20 atau 1 ml dikurangi 1. Mohon maaf sebentar. Nah, pada gambar yang dapat dilihat pada layar, ada kromatografi HPLC sampel yang mengandung AUNC atas dan perbandingan sampel AUNC lain dengan sampel kosong yang tidak mengandung emas, yaitu pada bagian bawah. Kondisi MEOH sebanding dengan H2O, yaitu 50/50. Fenomena Luna C18 1 mili dikurangi 1. Nah, pada gambar ini merupakan perbandingan sampel AUNC dengan sampel lainnya. Untuk gambar yang di sebelah kanan, itu juga merupakan HPLC sampel yang mengandung AUNC. Untuk mengoptimalkan pemisahan puncak, dilakukan optimasi kedua menggunakan kolom Phenomenex Luna C18 dengan HPLC analitik yang dilengkapi loop injeksi 20 ml dan aliran isokratik campuran MEOH dengan H2O dengan perbandingan 50/50 untuk mendapatkan tekanan 100 sampai 110 bar selama proses pemisahan. Perbandingan kromatogram pada gambar di PPT dengan gambar S10 menunjukkan bahwa urutan puncak serupa dengan kondisi sebelumnya, dan puncak AUNCS muncul setelah H2BPTZ. Karena rendahnya konsentrasi klaster yang diperoleh dalam pelarut ini, fraksi yang sesuai dengan AUNC terisolasi yang diperoleh pada TRZ21 menit tidak berwarna, seperti terlihat pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rida yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang NMR. Nah, NMR ini adalah singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance yang dapat digunakan salah satunya itu untuk mempelajari larutan hasil sintesis. Nah, dapat dilihat ada dua gambar di layar. Nah, gambar pertama ini adalah yang berwarna spektrum warna biru, gambar dari H2BPTZ yang diisolasi dari sintesis. Kemudian yang kedua, spektrum berwarna hitam, AUNC yang diisolasi dari HPLC. Kemudian yang ketiga, spektrum yang berwarna merah adalah BPTZ yang diisolasi dari kristal. Nah, untuk gambar yang berada di bawah, gambar ini menunjukkan puncak resonansi 13C akibat tetrazin dan thiol, yang menunjukkan bahwa AUNC distabilkan oleh kedua ligan yang mempunyai sinyal tetrazin tidak teramati pada MS atau H dan 13C XPS. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel dari proporsi BPTZ, garam AU, dan DDT. Bisa kita lihat di sini terdapat sampel, yaitu 5 sampel, dari sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampai sampel 5. Kemudian terdapat perbandingan dari BPTZ, AU, dan DDT. Nah, dari tabel ini, jumlah BPTZ yang umum adalah 20 milimol dalam 2,5 ml etanol. Nilai pergeseran kimia proton metilen ini dapat diamati antara sampel AUNC dan sampel tanpa AU, karena partisipasi ligan DDT dalam stabilisasi AU, sedangkan metil terminal tetap tidak terpengaruh. Pasti bahwa DDT dan BPTZ itu berperan keduanya sebagai ligan nanokluster AU. Sekian yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Baik, terima kasih kepada Elani yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi yang terakhir dari Elsa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana untuk selanjutnya yaitu ada AU nanopartikel. AU ini merupakan unsur emas, dan nanopartikel ini merupakan partikel yang memiliki ukuran 1 dan 100 nanometer.
Nah, di sini AU nanopartikel ini terbagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama itu sintesis. Nah, untuk sintesis AU ini dimungkinkan oleh banyaknya DDT yang tersedia untuk menstabilkan AU pada tahap awal proses pertumbuhan nukleus dan menghindari agregasi menjadi partikel yang lebih besar. Nah, untuk penurunan jumlah ini juga diperkirakan akan menghasilkan nanopartikel, dan untuk memastikan hal tersebut, maka sistem sintesis baru tersebut bisa berupa dengan yang sudah sebelumnya yang sudah dijelaskan, tetapi untuk proporsinya yang sangat berbeda antara AU, BPTJ, dan juga DDT, seperti yang telah diuji pada tabel yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yang kedua yaitu ada mikroskop elektronik. Nah, yang di mana pada mikroskop elektronik ini memiliki hasil akhirnya sangat berbeda dengan proporsi yang digunakan dan jumlahnya juga relatif TIOL versus AU dan BPTJ. Nah, untuk sampel yang kedua ini menunjukkan bahwa AUNC ini masih terlihat, tetapi AU nanopartikel dalam kisaran 10 nanometer yang terbentuk dan cenderung menyatu menjadi objek nano. Yang teragregasi yang lebih besar itu yaitu dengan bentuk nanodendritik yang memiliki diameter lebih dari 50 nanometer, dan pengamatan tersebut serupa yang ditemukan untuk sampel sebelumnya. Nah, untuk morfologi ini berubah dari NCS menjadi NPS. Dan untuk kumpulan nanopartikel ini dengan rasio AU berbanding S yang lebih tinggi sehingga jumlah TIOL yang tidak bereaksi itu tidak cukup untuk menstabilkan gugus setelah tahap nukleus. Dan pada tahap pertumbuhan tersebut tidak akan menghambat lagi, sehingga kumpulan nanodendritik ini dari partikel nano ini akan menarik untuk aplikasi yang membutuhkan bidang yang sangat maju seperti katalisis. Selanjutnya yaitu ada penyerapan UV-Vis, di mana pada penerapan UV-Vis ini untuk pemantauan serapannya bermanfaat untuk memahami mekanisme pertumbuhan. Di mana yang pertama, di sini ada monitoring span UV-Vis reaksi dengan proporsi reaktan ada AU berbanding BPTJ berbanding DDT, yang dimana untuk perbandingannya ini ada 1 berbanding 1 dan berbanding 2. Dan untuk contohnya itu ada pada tabel yang pertama yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu serapan UV-Vis setelah 5 menit reaksi dan gambar pada akhir reaksi ini untuk kelima sampel, yang dimana sampel ini sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk sebelumnya, dan untuk proporsinya itu sesuai dengan masing-masing sampel. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa dan juga rekan-rekan saya yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pemindahan AUNCS dan AUNPS disintesis dengan menggunakan BPTZ, garam AU, dan dedokanetiol atau DDT pada suhu kamar. Kemudian komposisi FGS 13, AUNCS, dan FGS 31 NPS telah disintesis. Kemudian yang ketiga, dan yang terakhir, AUNCS dan AUNPS pada permukaan grafen menunjukkan kinerja katalis untuk OPR. Sekian untuk pemaparan materi dan hasil diskusi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.